Ada seseorang yang baru-baru ini ingkar janji ke kamu guys ya. Dia mengkhianati ucapannya sendiri, oke. Dan kamu penasaran kira-kira kabar dia seperti apa ya? Udah hancur belum? Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia setelah ingkar janji padamu. Untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Maret 2024 ya guys. Ada seseorang yang baru-baru ini ingkar janji ke kamu guys ya. Dia mengkhianati ucapannya sendiri, oke. Dan kamu penasaran kira-kira kabar dia seperti apa ya? Udah hancur belum? Good morning darling, I see you falling. Need help? Nggak sampai segitu-gitu amat ya. Tapi yang jelas kamu pengen tahu atau kepo mengenai keadaan dia setelah ingkar janji padamu. Kira-kira gimana keadaan dia? Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu ya guys. Dan aku bicara dengan 12 zodiak sign sekaligus di satu readingan ini. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi tidak akan ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended guys. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, kayaknya nggak singkat deh ini. Kabar dia ini nggak singkat sih. Cuman nggak ada ini aja ya, nggak ada klarifikasi. Oke. Penting sekali bagi kamu untuk memfokuskan wajah orang yang telah mengingkari janjinya padamu ini dan kemudian sebutkan namanya di dalam hatimu ya, karena itu satu-satunya cara untuk kita terkoneksi guys, supaya nanti aku bisa keluarkan kartu yang paling tepat untuk kamu, oke? Baiklah, mari kita mulai dari oracle dulu tentunya. Satu kartu dari sini. Halo. Good morning darling, I see you falling. For all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, kabar dia setelah ingkar janji kepada orang yang sedang menonton video ini. Terima kasih. Oke, ini dia. Sometimes I stay awake thinking about you. Oke, stay awake ini artinya insomnia ya. Insomnia guys ya. Jadi ini orang masih kepikiran sama kamu, terutama jika di malam hari tentunya. Stay awake itu pasti terjadi di malam hari ya, bukan di siang hari. Sometimes, kadang-kadang aja, nggak setiap hari. Jadi setelah dia ingkar janji padamu, dia kemudian kepikiran, keingatan sama kamu, tapi kadang-kadang aja ya. Ada yang dia janjikan sama kamu dan sepertinya memang tidak bisa dia tepati. Terus gimana kalau ada janji yang tidak bisa ditepati? Ya janji emang dibikin guys, bukan berarti 100% akan ditepati, namanya juga manusia ya. Memang aku tidak membenarkan dia karena ingkar pada janjinya. Kita belum tahu motifnya apa ya. Mungkin sengaja mengingkari janjinya, atau memang bisa jadi dia ini tidak mampu untuk menepati janjinya. Kita manusia sering bikin target tapi tidak mampu mencapainya, sering sekali guys ya. Jadi kita ke kita sendiri atau kita ke diri kita sendiri pun sering mengingkar janji. Baiklah, aku mulai Maret ini akan olahraga 5 kali seminggu. Jeng 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 jeng. Kemudian di minggu pertama 5 kali seminggu, di minggu kedua berubah jadi 3 kali seminggu, di minggu ketiga 1 kali seminggu, minggu keempat sama sekali nggak olahraga. Itu disebut dengan ingkar janji ke diri sendiri ya. Jadi sebelum kamu kayak jahat lu, gak bisa dipercaya lu, dasar lu, gitu-gituin dia,
Coba gitu-gituin dulu dirimu. Apakah kamu orang yang tipe orang yang akan selalu tepat janji? Gampang guys, bukan ke orang lain, ke dirimu sendiri aja ya. Karena mungkin ke orang lain kamu akan selalu punya alasan. Ke dirimu sendiri aja, kamu selalu tepat janji nggak? Pasti nggak guys, pasti nggak. Karena itulah itu ya bisa dijadikan apa kayak perspektif ya, sudut pandang tentang seperti apa sih sebenarnya janji itu. Ya janji itu dibikin guys. Ketika membuat janji tersebut kemungkinan dalam masa-masa passionate atau full spirit, tapi ya namanya people change. Manusia kan tidak bisa terprediksi berubah-ubah, dan perubahan pada manusia itu mungkin akan berpengaruh kepada niatnya untuk menepati janjinya. Ya, dengan begitu mungkin kamu akan bisa lebih memahami ini orang. Aku nggak mau memahami dia, iya nggak apa-apa juga kalau kamu kalau kamu nggak mau memahami dia nggak apa-apa. Tapi yang pasti mengingat-ingat janji orang yang tidak bisa dia tepati itu bukannya akan menghancurkan dia guys, tapi itu sama seperti menghancurkan dirimu sendiri ya, terutama jika kemudian kamu buat outputnya itu ke kamu jadi kemarahan ya, kesel, tiap hari kamu kesel sama dia. Katanya aku mau dibeliin seblak, ternyata nggak dibeliin juga. 2 tahun kamu kesel guys ngingat seblak itu nggak jadi dibeliin gitu. Itu kan ini ya, mengganggu dirimu sendiri. Dia mah mungkin udah lupa gitu ya, ada janji yang tidak tidak ditepati ke kamu, dia lupa, tapi kamu masih ingat-ingat, yang rugi dirimu sendiri. Itu makanya aku bilang supaya mempermudah kamu move on dari janji orang yang tidak ditepati ke kamu, alangkah pentingnya kamu menyadari bahwa kita semua manusia berubah. Itu yang membuat ketika kita berjanji pun bisa kita tidak menepatinya. Oke. But this person is thinking about you, katanya ya, kayak lagunya Ed Sheeran ya. Thinking about you. Iya gak sih? Kalau nggak iya ya enggak. Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa keadaan dia saat ini. Kabar dia, halo, setelah ingkar janji kamu si pengingkar. Informasi yang perlu diketahui oleh yang menonton video ini mengenai orang yang ingkar janji padanya, keadaan orang yang ingkar janji padanya. The Four of Pentacles ini egois ya guys, selfish, hanya memikirkan diri sendiri. Ya kok bisa sih kamu berurusan sama orang seperti ini, Cik? Oke. The Fool ini datang dari universe. Oh, aku sering deh guys di bulan Maret ini dapat readingan seperti ini, atau dapat kartu atau harus menjelaskan arti kartu yang seperti ini. Jadi ini di luar kendali manusia. Batalnya janjinya atau ingkarnya janjinya kepadamu itu di luar kendalinya. Karena The Fool ini major arcana guys. Kayak ada yang berubah dalam hidupnya sehingga harus menyesuaikan ke beberapa hal di masa lalunya. Itulah yang membuat ada janji yang tidak bisa ditepati, ada rencana yang tidak bisa direalisasikan, ada keinginan yang harus dikubur, ada macam-macam ya. The Fool ini yang membuat keadaan ini orang berubah. Dan kemudian keadaan yang berubah tersebut seperti yang di awal aku bilang, karena everything is unpredictable about people, itu yang membuat dia tidak bisa menepati janjinya. Jadi aku bisa bilang ke kamu saat ini, dia bukannya sengaja tidak menepati janjinya, tapi The Fool ini yang membuat beliau ini tidak bisa tepat janji ke kamu atau jadi ingkar janji ke kamu. Dan kamu terlihat menyalahkan beliau. Beliau will be just fine karena tidak menepati janjinya ini. Because this is The Fool. Manusia punya rencana guys, Tuhan yang akan menentukan, ya enggak? Aku berjanji padamu begini. Itu rencana manusia. Ketika Tuhan bilang no, kamu tidak akan begini, kamu jadinya begono. Semua janji itu harus tereliminasi. Itu yang harus kamu pahami. Karena this is major arcana The Fool. Ceritaku ke depannya akan mengikuti ini guys, karena ini center of the reading ya. Jadi ada perubahan yang terjadi dalam hidup ini orang, dan ini atas keinginan atau divine intervention. Dia tidak bisa tolak, dia tidak bisa ubah, dia tidak bisa menggugat ini. Dan itu yang membuat dalam beberapa hal ini orang jadi lemah, termasuk jadi tidak bisa menepati janjinya ke kamu. The Page of Pentacles guys, learning of something.
Seharusnya janji itu tidak boleh diucapkan. That's the plot twist guys. Ketika plot twist berubah ketika kartu demi kartu terbuka. Harusnya yang dia janjikan ke kamu itu tidak dia ucapkan sejak awal. Bisa bayangkan rempongnya gimana saat ini. Jadi ini orang memang kayak lagi diajari lain kali, next time jangan sembarangan bikin janji. Aku nggak tahu kenapa ya guys, dia disuruh seharusnya, atau universe kayak bilang harusnya lu nggak berjanji seperti itu ke dia. Nah ini jadi kesannya memberi pelajaran ke ini orang, karena memang dari awal aku lihat dia bukannya dengan sengaja mau ingkar janji, dan ada penyesalan berarti di sini ya. Kok gue itu berjanji dan gak bisa tepatin sih? Apa sih dia mikir gitu saat ini guys? Dan kemudian kamu ngelihat dia sebagai bajingan lu, dasar ringan lidah lu, janji mulu, kerja lu begitu. Dari sisi universe kartu The Fool ini, universe kayak ngajarin, nah lain kali jangan sembarangan janji ya. Dan kemudian dari kartu The Fool ini ke kamu, you have to understand about this world rotation ya, tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan hanya karena otoritas manusia, tapi ada kekuatan yang lebih tinggi lagi yang bisa membuat rencana-rencana manusia batal, janji-janji manusia harus diingkari, dan planning itu tidak bisa terrealisasi. Jadi dua-duanya sama-sama kena ini guys. Dari sisi dia berarti dia menyesal karena tidak bisa menepati janjinya, dan dari sisi kamu pun seperti sedang menunggu ini orang menepati janjinya. But this is the Fool, janji itu tidak akan pernah direalisasikan karena cerita mengenai hidup ini orang sudah berubah. Janji itu hanya bisa dia tepati ketika dia di alur yang sama ketika dia pertama kali berjanji. Saat ini alur hidupnya sudah berubah. Karena the Fool datang, maka tidak ada janji yang perlu direalisasikan lagi. You have to accept that. Semakin cepat kamu bisa menerimanya, semakin cepat kamu bisa move on. Seven of Pentacles is like be patient please. Dua-duanya berarti kayak sama-sama mengumbar saat ini. Kamu kayak mengumbar dia, kayak menunggu gitu ya, dia menepati janjinya. Dan ini orang kayak even tidak disebutkan, tapi di fokusnya please be patient. One day aku akan menepati janjiku padamu. The Fool datang, tidak ada janji yang akan ditepati karena jalan cerita sudah berubah dalam hidup kalian berdua. Oke. Justice. Oke, itu tentang apa guys? Decision should be made ya. Berarti yang membuat ini orang masuk ke The Fool adalah tentang keputusan penting yang dia buat dalam hidupnya. Dia berarti gak paham tentang konsep The Fool ya, ketika universe mengalihkan hidup orang ke jalan yang sudah ditetapkan. Menurut dia kayak bisa mengubahnya, dia akan bisa memperbaiki, dia akan bisa mengembalikan dia ke jalan yang lama. Justice di sini kayak mau bayar keadilan untukmu. Berarti ini orang merasa bersalah dan merasa seharusnya kamu diperlakukan dengan adil, dengan cara dia menepati janjinya ke kamu. Lagi-lagi guys, ini di luar kendali kalian berdua karena The Fool datang di tengah. Berarti satu-satunya cara adalah kamu ikhlaskan, ya wes lah, kalau lu gak bisa tepati janji lu, ya mungkin memang bukan jalannya kita bisa janji itu harus ditepati padaku. Itu paling bagus untuk kamu saat ini guys, supaya rilis ya. Dan dari dia berarti oke, sorry aku tidak bisa menepati janjiku, sudah begini jalannya, next time aku akan lebih berhati-hati sebelum dengan gampang mengumbar janji. Karena memang guys, apapun yang dia janjikan ke kamu itu harusnya tidak dia ungkapkan padamu. Kalau di janjinya itu sejalan dengan life path-nya, itu akan ikut terus guys. Kenapa harus dibatasi? Kenapa harus dihalangi? Kenapa The Fool harus datang? Itu kan sejalan, seiring. Lanjutkan, teruskan. Karena memang berarti antara kalian berdua ceritanya di near future ada urusan janji yang akan ditepati begitu. Tapi ini tidak seperti itu jalan ceritanya. And people make mistake. Kenapa? Karena kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan 100% clear. Sama seperti hukum guys, dibikin untuk dilanggar. Dan aku rasa janji itu pun peluang untuk
ingkarnya sangat besar sih menurut aku. Oke, The Chariot muncul di recent past, guys. Oke, ini yang membawa dia ke the full ya. Jadi ini orang kayak dicabut dari hidupmu sehingga dia tidak bisa menepati janjinya lagi padamu. Kenapa dia dicabut, Ray? Because that's the divine plan dalam kehidupan kalian berdua. Dan jangan tanya guys mengenai detailnya Major Arcana sama aku guys. Aku hanya bisa kasih clue kalau Major Arcana mengenai kenapa begini Tuhan membuat hidup manusia. Aku gak akan mungkin dikasih tahu ya. The Chariot datang, it's like this person taken away from you. Di beberapa waktu terakhir, ketika dia dibawa pergi darimu, itulah yang membuat janji itu harus teringkari. Jadi bukannya dia ada di dekatmu lagi saat ini, bukannya dia itu masih ada urusan lagi denganmu di kehidupan yang sekarang, tapi sudah dibawa pergi. Lain halnya ketika dia masih dekat denganmu atau memang masih ada urusan denganmu dan kemudian dia dengan sengaja tidak menepati janjinya, itu lain hal guys. Tapi ini terlihat semua kartunya Major karena kartu baik. Di luar kendalinya, di luar kendalimu. Kalau bahasa Indonesianya apa boleh baut guys. The world ending forever. Ya. Halo kamu Crosswatcher, kalau kamu saat ini ngerasa berjanji ke seseorang dan tidak bisa menepati janjimu, enough, sudah ya. Gak usah kamu itu kayak menjanjikan janji-janji berikutnya ke dia. Please be patient, one day I will make it true for you. No. Jangan bikin dia makin lama menunggu kamu atau makin berharap sama kamu. Crosswatcher yang saat ini sedang berjanji. Because guys, Chariot the world, it's over forever. Tidak ada janji yang akan ditepati lagi. Janji ini sudah dianggap cancel, dibatalkan. Karena the world ini ending of new cycle, ending of old cycle, dan kemudian the beginning of new cycle, kan begitu the world ya. Full cycle, penuh ceritanya, sudah selesai begitu ya. Jadi untuk Crosswatcher, gak usah berharap bahwa kamu one day akan bisa menepati janjimu. Kamu tidak akan bisa menepati janjimu itu, karena janji itu harusnya tidak diungkapkan ya. Nah untuk kamu yang saat ini sedang menunggu seseorang menepati janjinya, come on guys. Kita semua manusia, kita berbuat salah. Banyak manusia yang berjanji, banyak manusia yang tidak bisa menepati janjinya. Terutama yang paling penting kamu ketahui, ini bukan karena dia tidak mau menepati janjinya, tapi ini karena divine intervention yang membuat ini orang tidak bisa menepati janjinya. Karena memang janji itu harusnya tidak diucapkan kepadamu. Hierophant yang sedang dia kerjakan saat ini mengikuti aturan Hierophant. Major Arcana. Ini di luar kendali kalian berdua ya. Berhentilah saling menyalahkan, berhentilah saling judging, menghakimi satu sama lain, karena peristiwa ini benar-benar di luar kendali kalian berdua. Dan ini orang yang sedang ingkar janji ini berada di jalur yang tepat. Tidak ditepatinya janjinya padamu, itu adalah hal yang harus terjadi. Karena memang dari awal janji itu harusnya tidak diucapkan padamu. Universe memperbaiki jalan cerita hidup ini orang, dan mudah-mudahan kamu bisa dengan ikhlas menerima keadaannya seperti ini. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan kabar dia yang ingkar janji kepadamu di bulan Maret 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.